Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Setelah ijazahnya Pak Jokowi yang kopiannya itu didapatkan, kita mendapatkan banyak sekali pencerahan begitu mengenai ijazahnya Gibran. Kalau saya mengatakan sih bukan ijazah ya, saya mengatakan riwayat pendidikannya. Semakin banyak orang yang speak up, yang mana kalau kita mendengarkan penjelasannya itu tanpa tendensi apapun, kita akan bisa melihat kejanggalan dari riwayat pendidikannya Gibran. Nah, ini diakui, nanti kita akan melihat salah satu video dari seseorang yang bernama Kitty Ruth. Beliau itu master kebijakan publik kalau tidak salah ya, dari China itu. Sekolahnya di sana. Kemudian nanti kita juga akan lihat bagaimana Ina Lim juga dia mencium ada bau amis nih sebetulnya di dalam penyetaraan ijazahnya Gibran. Karena sekali lagi yang Gibran itu isu utamanya bukan ijazah palsu ya. Kalau Roy Suryo mau membahas ke sana ya silahkan. Tetapi sebetulnya kalau yang saya lihat begitu, permasalahannya itu bukan di dalam kepalsuan ijazahnya, tetapi di dalam penyetaraannya sehingga bisa menjadi lolos menjadi calon wakil presiden. Kita akan saksikan dulu ini video dari Mbak Ruth ya, Mbak Kitty. Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan mengupas isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Komentar Kitty Kirana hari ini akan membahas surat keterangan Gibran. Rakyat Indonesia, saya ingin tanya, kalau kita atau anak kita mau daftar kuliah, bisa nggak cuman pakai surat keterangan sekolah tanpa ijazah? Jawabannya, tidak bisa, ditolak mentah-mentah. Tapi kita lihat ke atas. Untuk jadi wakil presiden Republik Indonesia, syaratnya sudah jelas loh di Undang-Undang Dasar, minimal lulusan SMA, lulusan SMK, atau lulusan paket C. Oke, sebentar ya. Nah, ini Mbak Kitty Ruth ini, beliau lebih memahami substansi permasalahan di dalam pendidikannya Gibran, atau kita katakanlah di dalam ijazahnya Gibran begitu, itu lebih memahami substansi permasalahannya daripada kemarin yang ada yang digadang-gadang katanya praktisi pendidikan atau ahli pendidikan luar negeri yang bernama Ina Lim atau Dian Hunafa sekalipun begitu. Mereka tidak pernah membahas substansi permasalahannya. Ina Lim nanti membahas sedikit di belakang itu ya, substansi permasalahannya. Ini beliau lebih paham begitu. Jadi bagaimana seseorang itu tanpa memiliki ijazah SMA itu tidak akan bisa melanjutkan perkuliahan begitu. Nah, penyetaraan yang ada nanti prosesnya sangat panjang sekali. Nah, ini tiba-tiba seseorang dengan nama Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden hanya dengan selembar surat begitu. Ini lucu ya, dan orangnya pun sudah bermasalah ya, kalau tidak salah juga itu. Tapi apa syarat yang dipakai Gibran? Bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK, ya. Bukan ijazah paket C. Ya. Hanya selembar surat keterangan dari Kementerian Pendidikan. Tanpa nilai, tanpa predikat, tanpa surat keputusan resmi. Pertanyaannya, kok bisa untuk rakyat kecil aturannya super ketat, tapi untuk anak pejabat cukup selembar kertas keterangan yang tidak berdasarkan bukti valid saja sudah cukup? Nah, itu yang dipermasalahkan, surat keterangan tanpa bukti yang valid. Bukti validnya ini harus ada begitu. Nah, inilah permasalahannya. Kalau merasa sudah anak pejabat, apalagi anak pejabat nomor 1 di Indonesia kan, anaknya Jokowi, kemudian memakai persyaratan dengan cara nembak begitu. Lah, kita mah sudah tidak menjadi sebuah tidak menjadi sebuah rahasia umum begitu ya, di Indonesia itu bisalah perkara-perkara itu nembak SIM bisa begitu ya. Kalau dulu sih KTP bisa, entah sekarang saya tidak tahu. Itu kan sebetulnya bisa dimasukkan ke dalam kategori suap ya, bisa juga sebetulnya. Ala kulli hal ya, tatkala ini dilakukan itu melanggar hukum. Nah, itulah yang dikejar sebetulnya, bagaimana selembar surat ini dia bisa keluar. Supaya jelas, mari kita bahas bagaimana prosedur normal bagi warga negara Indonesia yang sekolah di luar negeri. Kementerian Pendidikan biasanya mengeluarkan surat keputusan SK penyetaraan ijazah. Formatnya resmi, rinci, dan standar. Nama dan identitas siswa, nama sekolah dan negara asal, jenis ijazah, SMA, diploma, S2, tahun lulus, tanggal ijazah, konversi nilai atau IPK ke skala Indonesia, dan juga predikat, apakah memuaskan, sangat memuaskan, cum laude, dan lain-lain. Kenapa harus detail begini? Karena negara harus memastikan ijazah luar negeri memang setara dengan SMA atau SMK
atau universitas kita. Oke. Nah, ini kalau perlu diulang ya, karena itu adalah syarat-syaratnya. Mungkin di setiap negara sama sebetulnya syarat-syaratnya untuk untuk melanjutkan pendidikan atau untuk masuk ke dalam kontestasi politik ya. Di beberapa negara mungkin agak longgar ya. Saya sendiri waktu transfer lah katakan begitu ya. Transfer kelas 1 tahun doang ke Amerika itu nggak terlalu ribet. Tapi memang kadang-kadang ribet. Kata ibu angkat saya itu karena ibu angkat saya itu waktu di Amerika itu ya, dia bukan hanya pernah saya saja yang menjadi host bagi siswa pertukaran pelajar, tapi juga pernah menjadi host bagi yang dari Meksiko, bagi yang dari Jepang begitu. Dia katakan kalau untuk saya termasuk mudah begitu prosesnya. Cuma ditanya-tanya sama kepala sekolah belajar apa saja, kemudian ditanya sedikit banyak tentang subjek, langsung kita masuk ke junior begitu. Itu ada memang beberapa seperti itu yang tidak mengharuskan administrasi yang ketat. Tapi di Indonesia lain loh. Indonesia itu seharusnya kalau pakai aturan semuanya ketat karena semuanya mau pakai undang-undang. Tidak seperti di negara lain yang ada sistem hukumnya itu bukan civil law begitu, tapi common law. Nah, di Singapura bisa jadi Gibran ini tidak dipinta data yang terlalu dalam sehingga misalkan masuk ke OPSS mudah, kemudian nanti masuk ke UTS juga demikian. Di UTS misalkan nggak lulus tapi masuk ke MDIS bisa diterima, bisa saja seperti itu karena mereka tidak terlalu ketat begitu di dalam administrasi ya. Saya tidak mengatakan di dalam pendidikannya, di dalam administrasi. Nah, administrasi inilah yang akhirnya dipertanyakan dan ini harus ditempuh karena hukumnya demikian begitu. Lah ini kan hukum buatan manusia lah, iya makanya kalau dari awal kalau sedari awal kita itu komitmen terhadap hukum yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar dengan turunannya ke bawah, semua aturan itu kan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 pada akhirnya. Nah, ini adalah sebuah kejahatan, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat negara tertinggi di Indonesia begitu. Kalau tidak ya anaknya Gibran itu. Ini kan repot ya. Masalah seperti ini repot. Akhirnya kita tidak akan bisa berkembang sebagai sebuah negara hukum begitu. Kalau rakyat biasa pulang dari luar negeri tanpa surat keputusan ini, jangan harap bisa daftar kuliah di UI, ITB, atau mendaftar jadi pejabat. Sementara Gibran bisa melenggang, mendaftar, dan malah jadi wakil presiden. Sekarang mari kita lihat kasus Gibran. Kita lihat apa yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan era Muhadjir Effendi. Bukan menerbitkan surat keputusan penyetaraan. Yang ada hanyalah surat keterangan tertanggal Agustus 2019. Isi surat keterangannya apa? Hanya menyebut Kementerian Pendidikan Indonesia era Muhadjir menilai bahwa Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Tanpa rincian mata pelajaran, tanpa nilai, tanpa IPK, tanpa predikat, tanpa tanggal ijazah luar negeri. Pertanyaannya, apa bukti Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia? Semua siswa SMA, SMK paket C Indonesia harus menempuh ujian untuk bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan sehingga dinyatakan tamat kelas 12. Jadi, Kementerian Pendidikan tidak berhak menilai pengetahuan jika tidak ada bukti valid. Gibran sudah mengikuti dan lulus ujian tingkat setara SMK, akuntansi, dan keuangan. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa syarat konstitusi untuk jadi wakil presiden dipenuhi hanya dengan surat keterangan yang tidak berbasis bukti ujian? Nah itu menarik ya poinnya. Tadi apa yang disebutkan, bahwa yang ada bukan penyetaraan, tetapi yang ada itu adalah surat keterangan. Ini kan sudah offside. Permasalahannya nanti bisa kena di KPU juga kalau begitu. Ya, kalau permasalahannya cuman ada di dalam surat keterangannya doang begitu, ya atau proses menuju surat keterangannya itu mungkin yang bisa dipersalahkan dan yang menanggung nanti tanggung jawabnya itu hanya KPU. Tetapi ya apabila bukan KPU, siapa tadi, Ditjen. Tapi apabila yang diharuskan ini adalah ijazah SMA atau yang setara dengannya atau yang melampaui lah, tidak terjadi masalah. Tetapi yang ada hanyalah surat keterangan, bukan penyetaraan. Nah, ini yang bermasalah. Surat penyetaraannya tidak ada, yang ada adalah surat keterangan begitu. Betul on point apa yang dikatakan oleh Mbak Kitty ini. Kalau rakyat biasa hanya punya surat keterangan belajar bahasa Inggris, lalu berani mengklaim mereka lulus setara SMK, apakah akan diterima untuk jadi pejabat? Jangankan jadi pejabat, daftar kuliah dan kerja pun ditolak. Dan jangan lupa, siapa Menteri Pendidikan saat surat ini ditandatangani? Muhadjir Effendi.
Menteri setia Jokowi, 8 tahun ikut kabinet, sekarang juga dipelihara Presiden Prabowo. Apakah Muhajir tahu perbedaan kursus bahasa Inggris dengan ijazah SMK? Atau malah pura-pura tidak tahu? UTS in Search itu apa sih? Itu bukan SMK. Itu program foundation dan kursus bahasa Inggris. Oke, sebelum kita masuk ke situ ya, ini sudah sering dibahas oleh kita. Pak Muhajir Effendi ini menarik juga kalau misalkan sosoknya itu dibahas ya. Apakah beliau itu ahli pendidikan atau tidak, and so on and so forth. Kalau memang misalkan yang bersangkutan ini mengeluarkan surat keterangan begitu bahwa Gibran ini demikian dan demikian, itu hanya untuk mengabdi kepada Pak Jokowi, ini make sense begitu. Karena latar belakang yang ada. Ya, itu adalah kemungkinan terbesar dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kenapa kok Pak Muhajir ini bisa sampai mengeluarkan surat penyetaraan itu? Bukan penyetaraan tadi apa? Surat keterangan ya. Surat keterangan itu kok bisa sampai keluar? Apa yang paling make sense? Penjelasannya bisa banyak ya. Misalkan ngelindur, karena ngelindur ada surat udah tanda tangan aja. Itu kan bisa sesuatu yang mungkin saja terjadi. Tapi kan probabilitasnya berapa? Ya 1-2% begitu. Tapi kalau misalkan di belakangnya ada motif menghamba kepada Jokowi, itu bagi saya adalah alasan yang paling mungkin. Karena memang di belakangnya tidak ada upaya-upaya untuk cross check apa yang diklaim oleh Gibran secara faktual. Tidak ada seperti tadi penyetaraan IPK dan lain sebagainya. Tidak ditempuh sama sekali, dan itu adalah permasalahan. Untuk masuk universitas, durasinya 6-8 bulan. Bukan 3 tahun SMK, SMA atau paket C. Oke, sebentar. Ini membahas apa UTS in Search-nya ya. Jadi itu foundation yang mana sekelas dengan kursus saja. Ini beliau yang mengatakan, Mbak Kitty ini. Tapi entah kenapa oleh Kementerian Pendidikan di bawah Muhajir bisa disulap jadi setara SMK Akuntansi dan Keuangan. Disinilah rakyat patut curiga. Apakah ada kong kali kong politik? Surat keterangan Gibran ini keluar 2019 menjelang pilkada pilpres berikutnya. Seolah-olah Kementerian Pendidikan dipakai untuk menyiapkan jalan politik anak presiden. Dan KPU, Komisi Pemilihan Umum, jangan lupa KPU baru saja membuat aturan konyol. 16 dokumen Capres-Cawapres dikecualikan dari akses publik. Artinya, rakyat gak bisa lihat ijazah asli Gibran. Kenapa harus ditutup-tutupi kalau memang sah? Jika kita lihat realita, siswa biasa harus berjuang mengikuti aturan super ketat untuk bisa lulus sekolah. Ambil contoh, sekolah 3 jam. Oke, sebentar ya sebelum ke situ. Dan tadi juga on point apa yang dikatakan bahwa KPU itu berusaha, atau kita katakan itu sudah menjadi sejarah begitu ya. KPU itu pernah berusaha untuk melindungi ijazah yang mana itu bukan data pribadi begitu. Itu nanti akan kita bahas dalam video tersendiri. Dan alhamdulillah ya, Roy Suryo sudah mendapatkan itu dari KPU, yang ada legalisir KPU-nya. Itu sudah selesai permasalahan itu. Tetapi ini tidak menjadi hilang data digital atau jejak digital atau riwayat atau sejarah begitu kita katakan, bahwa KPU ini pernah berusaha untuk melindungi hal itu. Nah, kemudian tadi apabila misalkan dikatakan juga oleh Mbak Kitty ini patut dicurigai di belakangnya itu ada upaya pemakaian instansi negara untuk memuluskan pribadi menuju kursi jabatan, yaitu kursi nomor 2 di Indonesia, ya itu adalah sesuatu yang patut dicurigai begitu. Penyelidikan itu atau penyidikan itu, dia pintu masuknya adalah kecurigaan. Ya, setelah kecurigaan, dari kecurigaan itulah kita mengumpulkan dulu bukti-bukti yang memungkinkan untuk penyidikan. Apakah ini dilakukan atau dilaksanakan oleh yang bersangkutan? Tidak, ya, tidak. Dan ini tidak, saya katakan kemarin, ini tidak ada political will untuk membahasnya. Andaikan ada, runtuh sudah memang Jokowi itu ya. Masih terlalu kuat bentengnya itu. Ya, terutama mungkin di dalamnya KPU itu sendiri, mungkin di dalamnya kepolisian itu sendiri. Selama, bayangkan ya, yang menjadi penegak hukum tertinggi di Indonesia sekarang itu, yang angkatnya siapa? Jokowi. Meskipun dikatakan itu Prabowo yang mengangkatnya, enggak, itu Jokowi, itu orangnya Jokowi itu. Nah, terus kemudian kalau misalkan Pak Jokowi ada permasalahan, apakah kita kita expect kepolisian untuk berlaku objektif begitu? Apakah kita akan mengharap kepolisian untuk berlaku objektif? Di mana harapan itu adanya kalau Kapolrinya saja itu masih orang yang diangkat oleh Jokowi? Sekolah kesetaraan yang didaulat memiliki kinerja terbaik oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025.
Di sekolah 3 jam, siswa hanya belajar akademik inti 3 jam per hari, efektif, intensif, dan sesuai standar kurikulum nasional. Sisanya, 5 jam sehari dipakai siswa untuk mengembangkan potensi, coding, artificial intelligence, content creation, karate, sepak bola, seni, bahkan membangun bisnis dan komunitas. Tapi, meski inovatif, sekolah 3 jam tetap tunduk pada aturan resmi Kementerian Pendidikan. Siswa tetap harus ikut ujian, tetap dapat ijazah sah setara SMA. Dan sudah banyak siswa yang lanjut kuliah ke PTN maupun kampus luar negeri. Jadi, jangan dikira pendidikan non-formal atau pendidikan kesetaraan itu berarti main-main. Sekolah 3 jam bisa taat aturan sekaligus membuktikan hasil gemilang. Jika sekolah 3 jam bisa patuh dan tetap inovatif, kenapa Gibran malah diloloskan hanya dengan surat keterangan abal-abal? Jadi, patut diduga ada persekongkolan jahat supaya rakyat menerima bahwa Gibran punya ijazah setara SMK. Oke, ini poin bagus ya. Dalam pengertian begini, kalau kita membandingkan proses pendidikan Indonesia dengan luar negeri, itu perbedaannya jauh ya. Kalau kita mengatakan strictness ya, keketatan di dalam materi pendidikan, Indonesia itu sangat ketat. Kita sering kan kemarin melihat kayak Finlandia itu kan katanya anak-anak kecilnya itu tidak disuruh belajar, nggak dikasih PR. Beda sama kita tuh. Karena memang ada perbedaan, ya ada perbedaan. Perbedaannya perbedaan filosofis kalau saya lihat. Jadi kemerdekaan pendidikan itu kan diserahkan kepada anak tuh kalau di Finland. Kalau di kita itu kan kita harus memiliki standar kecerdasan yang normatif, standar kecerdasan yang formal itu harus ada di kita di Indonesia. Yang pernah sekolah ke luar negeri itu akan melihat dan mengetahui bahwa orang Indonesia itu cerdas-cerdas di dalam subjek mata pelajaran begitu ya, bukan di dalam hal kreativitas, tetapi di dalam subjek pelajaran itu Indonesia itu nggak bakalan kalah oleh negara manapun. Bukti kan, misalkan Olimpiade itu Indonesia yang menang, tetapi kalau sudah masuk ke dalam tahap inovasi, Indonesia selalu terbelakang begitu. Nah, mau tidak mau ini terlepas dari jelek dan bagus ya apa yang Indonesia lakukan. Tetapi kita jadi mengetahui bahwa Indonesia ini memiliki standar pendidikan yang baku begitu. Nah, standar pendidikan yang baku ini kalau kita lihat tadi tidak sembarangan orang bisa mendapatkan pengakuan standar pendidikan yang baku ini. Nah, permasalahannya sekarang, kenapa Gibran itu yang nggak jelas latar belakang pendidikannya itu kok tiba-tiba diberikan surat penyetaraan begitu atau surat keterangan saya katakan tadi. Ini kan sebuah keanehan kalau kita mau fair, kalau kita mau adil. Lah kok orang-orang Indonesia itu dikasih dicekoki mata pelajaran-pelajaran supaya pengetahuannya itu menjadi rata begitu. Supaya pengetahuannya menjadi rata, kita memiliki akal komunal yang sama di sana, strictness keketatan di dalam subjek itu ada. Lah kok tiba-tiba orang ke luar negeri kemudian dia sekolah semau dia begitu, nggak tahu bagaimana keadaannya, ke Indonesia tiba-tiba langsung diberikan surat keterangan boleh ikut kontestasi politik. Ya apa? Ya minimal ikut paket C lah dulu ya. Makanya kalau misalkan Pak Subhan mengatakan kalau mau berdamai itu ya sekolah lagi Gibran, ya tepat. Permasalahannya itu bukan hanya di dalam setahun 2 tahun dan lain sebagainya. Ini masalah filosofi negara. Persekongkolan jelas ada konsekuensi hukumnya. Pertama, tanpa surat keputusan penyetaraan resmi, syarat pendidikan minimal SMK, SMA, paket C untuk jadi wakil presiden tidak sah. Artinya, Gibran sejak awal tidak memenuhi syarat konstitusi untuk menjadi calon wakil presiden. Kedua, KPU lalai. Lembaga sebesar ini meloloskan dokumen yang tidak valid. Bagaimana mungkin negara sebesar Indonesia pakai standar selemah ini untuk kursi wakil presiden? Ketiga, ini bisa disebut cacat administratif, bahkan indikasi pemalsuan legalitas pendidikan. Dan kalau syarat dasar cacat, seluruh proses pencalonan ikut cacat. Pertanyaannya, kalau syaratnya tidak sah, apakah jabatan wakil presiden bisa dipertahankan? Atau sebenarnya sudah otomatis batal demi hukum sejak awal? Nah, itu seharusnya batal demi hukum sejak awal. Tadi poin-poinnya bagus sekali ya, terutama di dalam penyetaraan itu. Kok tiba-tiba begitu Gibran itu punya penyetaraan gimana? Tidak ada jalan yang ditempuh, dan ini bisa termasuk ke dalam pemalsuan. Serius ini tuntutannya ya, kalau selevel nasional itu. Coba kita bandingkan, untuk lulus SMA Indonesia harus ada ujian sekolah, ijazah resmi, nilai predikat. Untuk lulus paket C harus ada ujian nasional, nilai, ijazah sah dari Kementerian Pendidikan.
Lulusan luar negeri normal harus ada surat keputusan penyetaraan resmi dengan detail yang jelas. Sementara Gibran hanya ada surat keterangan tanpa pernah ujian, tanpa ada nilai, tanpa predikat, tanpa tanggal, dan tanpa bukti. Apakah ini adil? Tidak. Rakyat harus jungkir balik, lulus SMA, SMK paket C, 3 tahun belajar, ikut ujian susah, bahkan kadang gagal. Tapi Gibran cukup kursus bahasa Inggris 6 bulan, langsung disulap jadi lulus setara SMK. Apakah ini wajah hukum dan pendidikan di negeri kita? Rakyat Indonesia, kita tidak bicara ijazah satu orang. Kita bicara martabat hukum dan pendidikan bangsa. Betul. Kalau hukum bisa dipermainkan demi pejabat, maka seluruh rakyat dipermainkan. Oleh karena itu, rakyat menuntut Kementerian Pendidikan buka dokumen asli dan jelaskan dasar hukumnya. Muhadjir Effendi sebagai Menteri Pendidikan saat itu harus bertanggung jawab. KPU harus bertanggung jawab juga. Pecat komisioner karena telah meloloskan calon wakil presiden yang cacat hukum. Mahkamah Konstitusi wajib uji legalitas pencalonan Gibran ulang. Dan saat ini sedang bergulir gugatan ijazah SMA SMK Gibran, di mana Gibran meminta untuk menyelesaikannya secara damai, tapi ditolak dalam mediasi. Inilah saatnya pengadilan negeri dan hakim benar-benar menjalankan sumpahnya sebagai penegak hukum. Kalau syarat konstitusi dilanggar, Gibran harus siap-siap mundur atau dilengsarkan dari jabatan wakil presiden. Hukum berlaku untuk semua, tidak ada pengecualian, sekalipun untuk wakil presiden. Ya, betul. Nah, itu menarik kan apa yang disebutkan, yang mana rasa nilai keadilan itu akan sangat tercabik-cabik. Tadi ada poin bagus juga yang disebutkan oleh Mbak Kiti ini, di mana bahwa kita nih ya anak bangsa itu harus jungkir balik tuh kalau buat ujian untuk belajar begitu, itu harus jungkir balik. Dalam pengertian ini bukan perkara yang main-main, apalagi dulu masih ada ujian nasional itu ya. Zamannya Gibran kan itu, zamannya ada ujian nasional. Nggak tahu Gibran itu kok belenyang aja begitu ya, bahasa Sunda itu belenyang gitu ya. Apa belenyang itu bahasa Indonesianya? Tiba-tiba dia itu pindah aja begitu ke luar negeri, sekolahnya juga nggak jelas, kesana kemari ya begitu. Kemudian banyak juga yang mengatakan permasalahan Gibran di dalam riwayat pendidikannya, tiba-tiba ke Indonesia, dapat surat keterangan. Yang sebelumnya jualan martabak Gibran itu, with all due respect kepada para penjual martabak ya, kalian itu kasabnya halal, alhamdulillah. Itu bukan pekerjaan yang rendah, bukan. Cuman kualifikasi ya dari jualan martabak kepada wakil presiden atau sebelumnya kepada wali kota itu terlalu jauh begitu. Dan kalau misalkan Anda melihat bahwa ini adalah perkataan hanya dari siapa? Hanya dari Mbak Kiti saja, tidak. Ini ada penjelasan juga dari Ina Lim, yang mana notaben Ina Lim ini pendukung Gibran lah, katakan demikian. Dia juga kaget kalau ditanya tentang masalah penyetaraan atau surat keterangan ijazah ini, dia juga nggak bakal bisa menjawab. Kenapa? Karena susahnya mendapatkan surat keterangan itu. Nih kita saksikan ya. Walaupun sekarang lagi diviralin tuh pengakuan dari salah seorang yang kemudian sama-sama di Australia mengatakan, oh enggak, Mas Gibran sendiri yang mengeluarkan pernyataan bahwa dia beberapa saat ada di insert tapi nggak lama gitu. Dan ini menarik sih menurut aku. Tapi soal penyetaraan ini menarik juga karena saya akhirnya menghubungi, akhirnya saya kayak investigative journalist ya, karena saya punya koneksinya. Saya menghubungi yang saya katakan insert program ini kan ada ditawarkan di Jakarta. Saya hubungi kemudian hanya untuk bertanya. Program foundation yang dimiliki ditawarkan itu memang yang ditawarkan Mili Inserts di Indonesia ini program diploma. Yang foundation itu ditawarkan yang Uniprep itu foundationnya UNSW, jadi universitas juga di Sydney juga ya. Jadi ada UTS, ada UNSW, dua-duanya punya pathway program ditawarkan di Jakarta. Nah, untuk yang foundation saya nanya, dikategorikan setara dengan apa nih kategori di Indonesianya waktu Anda dulu mendaftar gitu kan. Coba lihat ya, foundation itu dikategorikan apa di Indonesia. Coba nih, ini Ina Lim lah yang ngomong ya, pembela Gibran nih. Nah itu dia bilang, memang tadi kan nomenklatur di Indonesia itu harus ngikutin nomenklatur dan itu nggak ada. Foundation itu kan nggak ada. Sementara penyetaraan itu hanya adanya di level dikti. Pergilah dia ke dikti, sampai di dikti, oh ini nggak ada gitu kan. Karena kan levelnya setara SMA tuh foundation.
Akhirnya, oh ya pokoknya di pingpong aja mondar-mandir. Dia bilang, setiap kali saya kalau ngurus masalah penyetaraan tuh ya Bu, bisa dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, maunya setara SMA, tapi kan ternyata tidak di pingpong juga kan? Itu permasalahannya. Apakah Gibran mengalami pingpongan seperti ini? Dan ada di belakangnya data-data ijazahnya? Bisa dipastikan tidak ada. 90%. Bukan Gibran yang nggak punya, tetapi dalam surat keterangannya itu ya tidak ditempuh oleh Pak Menteri Muhadjir ini. Di gedung A disuruh begitu dengar kita kursus, bukan di saya gitu. Nanti gedung C sampai gedung C, gedung D sampai entah ada berapa gedung di kementerian, balik lagi ke gedung A akhirnya ujung-ujungnya. Nah, saya juga pernah ngalamin kayak gitu sama. Jadi saya percaya, saya tahu. Inali gitu pernah ngalamin juga di pingpong kayak gitu. Nah, penyetaraan berarti tidak ada. Begitu dia bilang, aduh ngasal banget deh, masa kita cuma dikasih tahu, nggak ada ya, berarti ini masuk kursus, masuk lembaga kursus aja. Nah itulah secara hukumnya ini masuk lembaga kursus. Selesai di situ. Selesai di situ. Lalu kenapa Ditjen ini kok mengatakan ini SMK? Itu permasalahannya. Dan kita itu bukan mau apa-apa ya, mau pertanggungjawabannya. Lah apa jabatan tanpa pertanggungjawaban begitu? Gimana mau mengelola tambang triliunan atau mungkin bahkan ribuan triliun yang dikatakan, atau bahkan belasan ribu triliun yang dikatakan itu? Kalau masalah ijazah saja akuntabilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana pejabat di Indonesia ini tidak memberikan contoh yang baik? Ini ijazah loh, mudah perkara pembuktian dan akuntabilitasnya. Padahal seharusnya karena nggak punya seharusnya. Memang ini kekacauan administrasi kita di Indonesia. Jadi kan nggak bisa jawab. Tapi kekacauan administrasi itu ya hukum yang berlakunya. Dalam pengertian Inalim pengennya foundation itu diakui setara SMA. Kenyataannya tidak begitu di Indonesia. Dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang mengalami. Nah, kenapa kok kemudian Inalim ini menginginkan itu secara dengan foundation? Lah itu mungkin di belakangnya dia jualan program, mungkin. Supaya foundation laku. Masuk foundation, nanti ada penyetaraan begitu. Sebetulnya saya berterima kasih sama Pak Roy Suryo. Terima kasih kan? Karena berarti membongkar ketidaksiapan bangsa kita dalam hal administrasi. Jadi ini kegemesan kami yang di dunia pendidikan internasional memperjuangkan penyetaraan. Jadi contoh nih, beliau juga mengatakan kasus nih beneran. Ini kasusnya beneran. Jadi dia ambil foundation lah yang di Indonesia tadi, dari Uniprep, dari UNSW nih anak. Kemudian dia ini kayaknya seru ya, cuman waktunya sudah habis. Silakan lihat videonya sendiri lah ya. Cuman ada satu hal yang mau saya katakan lagi, bahwa Gibran ini bermasalah ijazahnya. Permasalahannya itu ada di dalam surat pernyataan yang dikeluarkan, kemudian diterima oleh KPU. Di situ, yang mana pada akhirnya pembicaraan tentang riwayat Gibran, sekolah dari mana ke mana, menjadi tidak relevan. Makanya Inalim itu sudah dia membela habis-habisan Gibran, foundationnya begini dan begitu. Tapi tatkala dimasukkan ke dalam regulasi yang ada di Indonesia, begini ngomongnya ya. Itu tidak ada, kita masukin kursus. Itu inti permasalahannya. Mudah-mudahan pada paham lah semua ya, dan mohon dikawal kasus ini supaya kita itu memang betul-betul tegak di dalam fondasi kita sebagai negara hukum, yang mana tidak bisa keluar satu orang pun meskipun di dalamnya itu wakil presiden. Demikian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.